Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dan saya hormati para kiai, para alim, para ulama, bil khusus Ketua Majelis Masai Surozin dan hadir bersama kita. Yang saya hormati Pak Dirjen Pendidikan Islam, saudara saya Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, serta seluruh jajarannya, termasuk Kiai Waryono tadi yang katanya paling repot menyiapkan acara ini, padahal enggak. Karena saya tahu persis siapa yang menyiapkan acara ini, siapa yang punya gagasan ini, itu saya tahu persis. Di lain kali kalau mau bahasa Jawa double itu saya di depan orang yang tahu. Pak Dirjen ini berkali-kali offset nomor 2. Untung pidatonya tadi bagus. Itu karena mengutip kemarahan saya tadi malam. Itu pun masih salah dia kutipnya, tapi ada apa-apa, yang penting substansinya dia paham. Yang saya minta semalam itu bagaimana seluruh jajaran Kementerian Agama yang memiliki mandat keagamaan. Kementerian Agama itu kan punya mandat keagamaan, mulai Rawdatul Atfal sampai Ma'had Ali, itu semua punya mandat keagamaan. Itu buaya bicara soal rekontekstualisasi fikih. Fikih yang diproduksi di abad pertengahan yang seringkali sudah tidak lagi kontekstual dengan situasi zaman. Itu yang saya sampaikan tadi malam, ya panjang sih kembangannya. Tapi tampaknya Pak Dirjen tidak bisa menangkap dengan utuh. Karena grogi duluan ya. Karena ini saya pesankan sudah jauh hari tetapi tidak direalisasi. Sampai dipaksa-paksakan hari ini bikin utama itu. Apa tadi judulnya? Pemikiran santri itu dipaksakan. Jadi semua hal yang dipaksakan itu pasti tidak enak. Dan hasilnya tidak bagus. Jadi meskipun berusaha menghibur saya malam hari ini, Pak Dirjen, saya belum cukup terhibur. Yang saya hormati para staf ahli, staf khusus dan tenaga ahli, Bapak Ibu sekalian peserta Kongres Aksara Pegon yang saya muliakan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita semua diberikan kesempatan, utamanya nikmat sehat. Sehingga kita bisa bersama-sama malam ini silaturahim dan membuka Kongres Aksara Pegon yang pertama kali ya dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya tidak menyampaikan banyak hal, tetapi hanya ada poin-poin yang perlu saya ingatkan agar Kongres ini lebih bermakna. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada kita semua, jangan membayangkan Kongres ini seperti kongres partai politik, ada uang di mana-mana. Tidak, ini saya juga nggak tahu kenapa pilihan namanya adalah kongres. Gitu ya. Mungkin karena tadi ada sidang pleno, ada sidang komisi yang kemudian dikasih nama kongres, tetapi ini baik-baik saja. Apapun namanya, sekali lagi ekspektasinya tolong diturunkan. Mungkin sekamar juga berdua saja di sini. Kalau kongres partai itu sekamar satu, kadang-kadang masih ada kamar di sampingnya untuk transaksi. Kalau kongres ini tidak, Kongres Aksara Pegon ini kongres yang benar-benar substantif, yang bermanfaat bagi insya Allah bagi kita semua dan peradaban Islam pada umumnya. Bapak Ibu sekalian, diskusi soal Aksara Pegon ini sebenarnya sudah kita lakukan, kami lakukan
setahun yang lalu Pak Dirjen, kalau nggak tahu saya kasih tahu. Jadi setahun yang lalu, dan tidak ada Pak Waryono dalam diskusi itu. Jadi kalau dibilang Pak Waryono yang paling sibuk, paling repot, bohong. Tidak ada itu. Dari sejak setahun yang lalu kita diskusikan. Awalnya itu karena saya pergi ke beberapa tempat, ada di Bali dan di Sumatera Utara. Di situ ada huruf-huruf yang mirip Wonocoroko itu, huruf Wonocoroko. Diskusinya mulai dari situ. Kemudian berkembang diskusinya dengan Profesor Abu pada waktu itu terkait dengan aksara pegon ini. Bagaimana aksara pegon ini juga perlu untuk kemudian dibakukan gitu, agar supaya tidak menghilang, sebagaimana ada beberapa aksara daerah yang hilang karena tidak ada yang mencoba untuk melestarikan. Nah, diskusinya berawal dari situ Pak Dirjen. Jadi setahun yang lalu. Jadi bukan malam ini Pak, setahun yang lalu. Kita mencari momentum yang tepat pada waktu itu. Apa momentum yang tepat untuk bisa melaksanakan kongres ini? Ada beberapa momentum, tetapi tampaknya Pak Dirjen pada waktu itu tidak begitu merespon anggarannya, jadi tertunda. Sudah beberapa momentum yang kita temukan dan sudah kita sampaikan, tetapi Pak Dirjen selaku kuasa pengguna anggaran tidak mendengarkan perintah pengguna anggarannya. Jadi tidak tersedia anggaran itu sampai malam ini, akhirnya tersedia. Saya sudah sampaikan ke Prof. Abu dan beberapa teman di staf khusus, kita lihat saja, saya nggak mau nagih sebagaimana saya ini nagih utang. Saya ngomong cukup sekali, kalau nggak mau dengarkan saya pakai pendekatan kepegawaian. Kalau kongres ini nggak terjadi gara-gara KPA tidak melaksanakan perintah PA, ya pendekatan kepegawaian akan segera berlaku. Dan alhamdulillah hari ini kita semua mengikuti kongres ini sebagaimana tujuan awal yang dulu kita harapkan. Karena Bapak Ibu sekalian, kita berhutang banyak terhadap aksara pegon ini. Berhutang banyak dalam arti bahwa mungkin kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya berislam di bumi Nusantara kalau pada waktu itu tidak ada huruf pegon yang menjadi perantara syiarnya. Saya yakin tidak akan bisa senyaman ini. Kita tahu bagaimana misalnya suluk Sunan Bonang. Suluk Sunan Bonang itu menggunakan aksara pegon dan digunakan untuk melakukan dakwah dan syiar Islam. Hutang ini tentu harus kita bayar. Kita bayar dengan apa ya? Dengan menjaganya. Dan menjaganya agar aksara pegon ini tidak hilang. Di dunia yang lebih kontemporer misalnya, kita kenal kitab Al-Ibris misalnya, terjemahan yang Quran yang ditulis oleh Yai Bisri Mustafa, yang sangat populer di kalangan santri, itu ditulis dengan aksara pegon. Ada kitab Tarjamah Munfarijah yang ditulis oleh Abah Gus Rosid Hadratus Syekh Muhammad Ahmad Salmahfud. Banyak ini kitab-kitab kontemporer yang menurut saya kemudian bermanfaat bagi peradaban keislaman yang ditulis dalam aksara pegon. Jadi kalau tadi Pak Dirjen mengatakan ini untuk menjaga peradaban, sudah benar. Itu benarnya di situ saja. Nah, ini penting. Itu yang pertama. Kemudian pegon ini juga penting karena kita juga bisa menemukan beberapa teks sastra sebagaimana tadi ditembangkan oleh Mbak tadi itu Mbak siapa namanya? Siapa?
Ini nggak hafal semua sih. Saya tahu Kumala S gitu kan, saya ngetes aja ini. Ternyata banyak yang tertarik nggak Kumala. Nah, teks ini penting. Background ini juga bisa selain digunakan sebagai elemen untuk melakukan penyebaran atau sinar agama, dia juga bisa digunakan untuk membuat teks sastra sebagaimana tadi dinyanyikan atau dibacakan. Nah, selain itu background ini juga berfungsi untuk kita tahu surat menyurat, terutama santri kepada santriwati. Di pondok itu nyuratnya pakai background biar ketahuan biasa ngaji gitu kan. Surat menyurat itu kalau dulu, zaman dulu seringkali raja-raja zaman dulu itu sudah menggunakan aksara background sebagai media komunikasi dengan yang lain, mungkin dengan raja yang lain atau dengan pemimpin tertentu agar kolonial nggak ngerti, nggak bisa baca, kira-kira gitu. Menjadi huruf yang sangat taktis, huruf taktis yang bisa digunakan untuk mengelabui kolonial agar tidak paham apa nih maksudnya. Itu sebagaimana misalnya lagu Jalal Waton yang sekarang ini sangat populer, yang diciptakan oleh Bapak Faskulos, yang isinya adalah semangat mencintai tanah air dan kemerdekaan Indonesia, dan itu orang Belanda tidak paham karena dalam bahasa Arab.